Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, terima kasih. Saya akan bacakan cabang monolog 2024. Tentu ini dinantikan sekali oleh adik-adik sekalian. Dan cabang monolog ini persyaratannya ada beberapa, tapi yang Kang Iman akan bacakan hanya ada persyaratan umum dan persyaratan khusus, tetapi yang akan dibacakan adalah persyaratan khususnya ya, karena yang umum sama dengan yang lain. Dan di persyaratan khusus pun akan saya bacakan di bagian E, itu yang berbeda, yaitu peserta diizinkan mengenakan kostum, tata rias, peralatan penunjang acting seperti hand property, ilustrasi musik yang tidak melanggar hak cipta. Ini banyak sekali ya pada beberapa karya yang melanggar hak cipta untuk kebutuhan pertunjukan. Nah, selanjutnya adalah materi lomba, adik-adik. Materi lomba ini dinantikan juga rupanya karena banyak pertanyaan yang masuk, yaitu materi lomba, peserta wajib memainkan satu naskah monolog yang ditulis oleh para penulis naskah yang telah ditunjuk oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), dan yang ditunjuk itu ada dua penulis, yaitu Kang Ahda Imran dan Iswadi Pratama. Kang Ahda dari Bandung dan Iswadi Pratama dari Lampung, dua jurnalis senior sekaligus sastrawan. Yang kedua adalah naskah monolog disiapkan oleh Balai Pengembangan Talenta, dan itu setelah acara ini akan dibagikan supaya fair ya, supaya semuanya dimulai pada hari ini. Naskah monolog dipersilakan untuk ditafsirkan oleh adik-adik dan oleh para pemain sesuai kebutuhan pertunjukan dengan durasi jangan terlalu pendek, 12 menit paling pendek, lalu 15 menit paling panjang ya deh ya. Dan itu kalau lebih dari itu tentu akan ada penilaian yang signifikan dari para juri. Tahapan lomba itu sama seperti yang lain, yaitu berjenjang. Jadi ada babak penyisihan, babak semifinal, dan babak nasional ya. Selanjutnya adalah teknik pelaksanaan perekaman semifinal. Nah, ini yang cukup penting, yaitu nomor satu, perekaman pementasan dilakukan sebaiknya di sebuah ruangan yang agak tertutup supaya noise-nya tidak terlalu besar. Pada beberapa peserta yang lampau di tahun lalu begitu banyak bocornya itu terutama dari suara-suara dari luar. Kemudian kedua adalah posisi kamera, adik-adik itu sama dengan juga yang lain, yaitu posisi statis. Oke. Berikutnya ada resolusi perekaman menggunakan resolusi 1080 pixel dan dilakukan secara horizontal ya, horizontal. Lalu kemudian durasi termasuk judul dan lain-lain, credit title minimal 12 menit sama seperti yang tadi, yaitu maksimal 15 menit. Tidak lebih tidak kurang ya, dari 12 sampai 15. Kemudian berikutnya nomor 5, harus mencantumkan judul lakon yang akan dibawakan, asal sekolah, dan nama kabupaten kota. Seperti misalkan dituliskan di dalam buku panduan. Lalu kemudian tentu rekaman itu dapat diunggah. Ini untuk semifinal ya. Pada saat semifinal tentu di tahap seleksi dan tahap provinsi diserahkan pada panitia setempat. Selanjutnya adalah ini yang terakhir, yaitu aspek penilaian. Adik-adik, aspek penilaian ini itu juga akan sangat menarik karena kami terdiri dari 3 juri yang memiliki, 2 juri yang lain memiliki latar belakang yang sangat baik. Di aspek penilaian ada 4 aspek yang banyak didiskusikan dan adik-adik pertimbangkan, yaitu adalah penafsiran naskah monolog. Nah, naskah yang pertama, naskah Kang Ada Imran itu ada 5 halaman. Biasanya pertanyaannya adalah apakah boleh diedit? Tentu saja ya, sejauh kebutuhan pertunjukan. Kemudian yang Kang Iswadi ada 7 halaman. Apakah juga boleh diedit? Tentu saja boleh diedit. Tergantung durasi pertunjukan. Jadi penafsiran monolog itu ada pemahaman isi naskah dan ada 2 hal lain.
Lalu kemudian yang kedua adalah karakter peran. Karakter peran ini karakter peran ini menjadi eh, penilaian yang inti ya, karena justru disitulah jiwanya dari monolog, yaitu bagaimana memainkan peran, barangkali juga dipermainkan peran, main-main dengan peran, bahkan memain-main dengan peran. Jadi memainkan peran, mempermainkan peran, dipermainkan peran, bahkan main-main dengan peran. Adik-adik lebih kreatif tentang itu. Lalu kemudian selanjutnya adalah vokal, adik-adik. Vokal ini bukan hanya kejelasan, bukan hanya terdengar, tapi juga terasakan. Lalu selanjutnya adalah gestikulasi. Nah, ini adalah kekayaan tubuh yang dimana ketepatan main juga ada ketepatan pada sikap peran, tubuh tema dan tubuh kata. Demikian adik-adik, mudah-mudahan adik-adik penuh semangat untuk berkarya. Pilihlah naskah yang paling baik buat adik-adik, yang paling cocok. Jangan lupa latihan yang mendalam. Selamat berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.